kita memang banyak kecewa dengan partai, betul? Bahkan dengan partai Islam pun kita juga kecewa, betul? Betul. Tapi jangan sampai kekecewaan kita membuat kita jadi bermusuhan. Nggak boleh, saudara. Mestinya dalam perjuangan kita kedepankan taksimul a'mal wal adwar wal wadhaif. Kita berbagi peran, berbagi tugas, berbagi kerja, bukan satu sama lain saling menghujat. Nanti sebentar lagi saya buktikan, saudara. Nah, ini sedih, resah kita, risau kita, saudara, galau. Kenapa mesti kita sama kita yang ribut? Pertama, saudara, saya mau sampaikan nasihat kepada pendukung partai Islam, khususnya pendukung PKS. Dan nanti yang kedua, saya mau beri nasihat kepada para pendukung Anies Baswedan. Setuju? Pusing kita lihat di Twitter, kok yang ribut jadi pendukung Anies sama pendukung PKS. Ada urusan apa? Sadar, saudara. Pendukung Anies kawan seperjuangan kita, pendukung PKS kawan seperjuangan kita. Kenapa kita mau diadu domba? Mestinya, saudara, kalau kita tahu ada kawan kita yang disandera, bukan yang disandera yang kita serang, tapi yang menyandera mesti kita serang habis-habisan, saudara. Takbir. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Sekarang saya mau tanya, partai Islam banyak disandera tidak? Partai politik banyak disandera tidak? Tokoh banyak disandera tidak? Berarti saudara yang jahat yang disandera atau yang menyandera? Yang jahat yang mana? Yang mesti ganyang yang mana? Ganyang. Kira-kira jelas gak? Ini enggak pendukung PKS, saudara, nyerang Anies. Iye. Pendukung Anies nyerang PKS. Iye. Lu kayak kekurangan musuh loh. Coba saya mau tanya, kacau tidak? Kacau tidak? Ini yang begini biarkan atau stop? Biarkan atau stop? Saudara, nggak mungkin partai-partai disandera itu ngaku sama kita, kami disandera. Nggak mungkin, saudara. Tapi kita mesti cerdas, kita mesti paham. Saudara, kenapa saya bicara begini? Saya pernah disandera 17 kasus, saudara. Itu kan tujuannya untuk menyandera saya, supaya saya dukung rezim. Kalau dulu saya dukung rezim, saudara, saya nggak diuber-uber, saya nggak dipersulit, saya nggak dikriminalisasi, saudara. Tapi saya sudah bertekad harus berjuang di jalan yang benar. Tenggelam bersama rakyat, mati hidup bersama rakyat. Gak bisa untuk disandera, saudara. Takbir. Habib Rizik ngelawan lagi disandera. Resikonya ya dihabisi, saudara. Orang kalau disandera oleh Israel melawan, dihabisi, dibunuh. Ya, saat itu saya sudah siap untuk menanggung segala resiko. Mau dipenjara, mau dibunuh, mau diapakan. Yang penting, saudara, saya tidak akan pernah mau disandera oleh siapapun, saudara. Takbir. Tapi ingat, enggak semua orang mampu untuk melawan sandera, saudara. Kita mesti memaklumi kalau ada saudara kita enggak sanggup disandera. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Kemarin pendukung Anies sama pendukung PKS, saudara, di Twitter sama-sama perang lawan Fufu Fafa. Lu tahu Fufu Fafa? Gue kira nggak tahu. Sekarang, saudara, pendukung Anies sama pendukung PKS dia ribut, ya Fufafa girang, betul? Betul? Nah, sekarang saya mau tanya, yang mesti diserang, nih saya mau tanya, jujur jawab yang kompak.
Yang mesti diserang PKS atau Fufu Fafa? PKS atau Fufu Fafa? Baik, sekarang saya mau tanya lagi saudara, yang mesti diserang saudara, pendukung Anies atau Fufu Fafa? Yakin? Fufu Fafa bapaknya, aminnya, adiknya, kakaknya. Itu yang kita ganyang habis-habisan, betul? Ini yang diganyang pengikut Anies, iya. Yang diganyang pendukung PKS, iya. Saudara, ini adu domba. Saudara, PKS dengan segala kekurangannya itu masih partai Islam, saudara kita. Dia bisa membawa suara kita untuk memperjuangkan nasib rakyat, insya Allah. Maka itu saya mau titip kepada para habaib, para kiai, partai-partai, tokoh nasional yang bergabung ke sana. Saya titip, tolong jaga Pak Prabowo jangan sampai diracunin. Setuju tidak? Setuju tidak? Ya bukan, kalau Prabowo diracunin Fufu Fafa. Presidennya Fufu Fafa, rakyatnya nyonyo. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Udah, sekarang ini saya minta nih pendukung Anies sama pendukung PKS nggak usah ribut. Setuju? Setuju? Nah, maka itu PKS juga saya nasihati, tolong PKS juga sesama gerakan Islam jangan pakai lapor-laporan polisi. Betul? Betul? Janganlah kebal kritik. Oh iya, ada ormas Islam mengkritik PKS, jangan terus lapor polisi. Kalau lapor polisi ntar kayak Fufu Fafa. Betul? Udah cabutlah itu laporan. Dan media Islam, saudara, jangan terlalu nyerang PKS juga. Lu kayak nggak ada kerjaan nyerang PKS. Lah kan bisa nyerang yang lain. Betul? Lu kebok merah lagi diem aja, lu kebok merah. Begitu saya mau tanya nih umat Islam, mau bersatu gak? Mau bersatu gak? Sekarang diadu pendukung Anies dan pendukung PKS. Saudara, kebok merah jadi pahlawan. Yeay. Begitu saudara pakai ngomong, kita semua terzalimi. Yeay. Dulu lu lagi nggak punya kekuasaan jadi partai wong cilik. Begitu punya kekuasaan, lu jadi partai wong licik. Betul? Betul? Begitu sekarang nggak kebagian kue, pura-pura terzalimi. Saudara, nunggangi demo mahasiswa, kacau tidak? Begitu turun demo pakai nyariin Habib Rizik, mana Habib Rizik? Lu kangen sama gue? Kacau tidak? Dulu gue demo, lu yang kelak-kelak, betul? Dulu kita demo 411, 212, saudara, dibilang kita mau makar, betul? Dulu dia yang dukung itu rezim, dulu dia memanfaatkan ini rezim. Saudara, dia yang dapat kursi menteri, dia yang dapat duit. Sekarang begitu nggak ada duit, sok jadi pahlawan. Pala lu minyan. Udah gue gergetan lagi dah. Nah, makanya sekarang begini. Oh, saudara, PKS kita ada di sana. Saudara, jangan kaget. Saya mau kasih nasihat buat Pak Anies dan pendukungnya. Kalau kalian bisa memaklumi, Nasdem lompat ke koalisi, PKB lompat ke koalisi. Kenapa kalian nggak bisa memaklumi kalau PKS lompat ke koalisi? Kondisinya sama, tersandera. Sama, saudara. Kenapa untuk PKB kita maklum, untuk Nasdem kita maklum. Nah, itu kan tersandera. Giliran PKS kita nggak maklum. Kenapa? Kita mau diadu domba, saudara. Nggak boleh kita diadu domba. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Nah, makanya kita amanatin. Saya punya kawan di Nasdem banyak, di Gerindra banyak, di PKB banyak, di PKS banyak. Alhamdulillah. Nah, saya ketemui mereka, saya titip, tolong ya. Sekarang kalian kan ada di sana.
Kalian kan besok ini akan menjadi orang-orang sekitar presiden baru. Tolong presiden barunya dijaga. Jaga, berikan masukan yang bagus. Jangan sampai rezim brengsek yang saat ini diberikan lagi ruang kekuasaan di pemerintahan yang akan datang, sudah. Setuju tidak? Setuju tidak? Oh, bahkan saran saya lebih ekstrim lagi. Saya sampaikan apa? Kalau perlu saya sampaikan kepada mereka, saya dan umat Islam di bawah akan terus berusaha. Bagaimana orang-orang brengsek saat ini yang korupsi, yang terlibat di KM50, yang terlibat di Kanjuruhan, yang terlibat, saudara, dalam peristiwa Bawaslu, yang membantai rakyat, membunuh rakyat, merampok duit rakyat, kita akan seret mereka semua untuk dijebloskan ke dalam penjara. Takbir! Setuju tidak? Setuju tidak? Makanya lu jangan berkelahi sama teman. Paham gak? Ayo, bisa damai gak? Bisa damai gak? Udah, lu jangan nyerang PKS, awas lu. Lu juga jangan nyerang-nyerang Anies lu, awas lu. Betul? Jangan, saudara, basokanya jangan lu arahin ke temen dong. Jangan ke sana tuh, ufufufafa. Daripada kita keluar ongkos gede, saudara, biaya besar, saudara, harus gelar pilpres ulang. Saudara, sebaiknya saudara Jokowi ini dilengserkan besok saja. Ini kan saran. Boleh gak ngasih saran? Saran. Udah melotot aja loh. Saran, sebaiknya Jokowi besok lengser. Lusanya Prabowo langsung dilantik. Setuju? Papanya jangan. Jangan saudara, nggak boleh. Loh Beb, kalau nggak dilantik bagaimana? Lo orang bermasalah, ijazah SLTA-nya aja nggak jelas. Lu jadi guru di SD aja mesti lulus S1, betul? Betul? Masa jadi pejabat, saudara mau jadi wakil presiden, SMA aja nggak lulus, kacau tidak? Udah gitu kan dia maju, saudara, jadi wapres karena ada putusan MK yang direkayasa. Saudara, jadi udah pantas lengserin aja, lengserin. Lalu Prabowo lengserkan dia, setuju gak? Setuju gak? Dukung tidak? Takbir! Ketahuan pendukung Prabowo loh. Ya tapi gak apa-apa daripada fufu-fafa. Betul? Betul? Ada yang nanya, ntar kalau wakil presidennya dianulir, Beb, nggak jadi dilantik, lalu siapa, Beb, yang jadi wakil presiden? Pilih lewat MPR. Pilih lewat MPR, saudara. Mudah, nggak perlu gelar pilpres ulang. Biayanya terlalu mahal. Saudara, yang penting kita ke depan pengen punya presiden bagus dengan kabinet yang bagus. Betul? Takbir! Jadi kalau saya sarankan kepada Bapak Prabowo untuk membentuk kabinet yang bagus, yang profesional, yang jujur, yang adil, jangan lagi dipakai lingkaran-lingkaran rezim yang sekarang ini. Cari orang-orang yang bagus, jenderal-jenderal yang bagus, yang bisa membantu Prabowo untuk mensejahterakan bangsa Indonesia. Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir! Prabowo pengen cari jenderal TNI, banyak jenderal TNI yang bagus, saudara. Mau cari jenderal polisi, banyak jenderal polisi yang bagus, saudara. Jenderal-jenderal polisi yang terlibat KM50, yang terlibat Kanjuruhan, yang terlibat Bawaslu 21-22 Mei nggak boleh dipakai lagi di dalam pemerintahan Prabowo. Betul? Takbir! Kira-kira Prabowo denger apa enggak ya? Amin. 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 Lu bawel lu, fufu-fafa. Dulu kan saya ceramah pakai dibantuin. Udah kira-kira jelas gak? Paham semua? Nah jadi sekarang saya mau tanya nih semua, siap bersatu? Siap bersaudara? PKS titip aja, PKS saudaraku, tolong jaga Prabowo di sana. Kau jaga, jangan sampai Pak Prabowo membuat keputusan yang tidak baik. Sekarang kita bagi tugas. Tugas kami tetap di sana, tugasmu ada di sana. Setuju tidak? Setuju tidak? Nah, jadi karena itu Pak Anies tolong dikendalikan pendukung-pendukungnya, jangan mau ditunggangi
untuk menyerang-nyerang saudara muslim kita, saudara. Udah nggak sedap, saudara. Tapi kalau Raja Bansos ame Ratu Bansos berkelahi, itu sedap. Itu sedap tuh. Setan mesetan berantem. Lu tahu? Tahu Raja Bansos? Tahu Ratu Bansos? Setan mesetan berkelahi, enggak berkelahi aja kita adu biar dia berkelahi. Saudara, nah kalau Raja Bansos ame Ratu Bansos lagi ribut, lagi perang, jangan ikut campur, jangan dipisahin. Gelar tikar, ambil kopi, nonton. Setuju tidak? Siap ke depan, serang Raja Bansos. Siap ganyang Ratu Bansos. Siap biarkan Ratu Bansos dan Raja Bansos berkelahi. Betul. Umat Islam gak boleh ribut sesama umat Islam. Kira-kira setuju gak? Paham gak? Ini cuma nasihat. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Baik, saya pikir cukup sampai di sini.